Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Baiklah, untuk pertemuan keempat kita kali ini di kelas daring, kita akan membahas mengenai konsep dasar analisis biaya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah adik-adik mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan konsep dasar analisis biaya untuk penyelesaian masalah dan beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Biaya produksi dalam sistem industri sangat memainkan peran penting karena dapat menciptakan keunggulan kompetitif dalam persaingan industri di pasar global. Hal ini disebabkan oleh proporsi biaya produksi yang dapat mencapai sekitar 70 hingga 90% dari biaya total penjualan secara keseluruhan. Sehingga biaya produksi melalui peningkatan efisiensi akan membuat harga jual yang ditetapkan oleh produsen menjadi lebih kompetitif. Beberapa pilihan strategik untuk pengendalian biaya produksi yang mampu meningkatkan keuntungan diantaranya berupa peningkatan penerimaan penjualan, mereduksi biaya keuangan, ataupun mereduksi biaya produksi. Nah, dalam cost analysis terdapat dua tipe cost. Yang pertama itu adalah short run cost dan yang kedua adalah long run cost. Nah, semua tipe ini atau kedua tipe ini sudah pernah kita singgung pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Saat ini kita akan mempelajarinya kembali, tapi lebih dalam, karena jika di pengantar ilmu ekonomi adik-adik hanya fokus terhadap hitungan, kali ini kita juga akan menyinggung kepada keputusan yang akan adik-adik ambil ketika nantinya adik-adik menjadi seorang manajer dalam hal terkait dengan cost analysis ini. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu mengenai short run production cost, di mana biaya dalam ekonomi manajerial itu mencerminkan efisiensi sistem produksi, sehingga konsep biaya yang mengacu pada konsep produksi. Tetapi apabila pada konsep produksi kita membicarakan penggunaan input secara fisik dalam menghasilkan output produksi, maka dalam konsep biaya kita menghitung penggunaan input itu dalam ekonomi yang disebut dengan biaya. Short run cost bukan didasarkan pada panjang pendeknya waktu, tetapi dicirikan oleh adanya total fixed cost di samping total variable cost, di mana total variable cost itu terkait dengan pembiayaan input variabel dan jumlahnya berubah-ubah sejalan dengan perubahan produk yang dihasilkan, sedangkan total fixed cost itu terkait dengan pembiayaan input tetap dan jumlahnya tetap sampai dengan level produksi tertentu. Sehingga ketika kita akan mencari total cost, kita dapat menjumlahkan total variable cost dengan total fixed cost. Dalam short run cost, kita mengenal yang namanya biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC, di mana kita bisa mencari TFC dibagi Q dan biaya variabel rata-rata atau average variable cost, di mana kita bisa mencari dengan menggunakan TVC dibagi Q, dan kita juga mengenal biaya rata-rata atau average cost, di mana kita bisa menjumlahkan AFC dengan AVC, dan yang terakhir kita juga mengenal yang namanya biaya marginal jangka pendek atau short run marginal cost, yang merupakan perubahan salah satu biaya variabel total atau biaya total per unit dari perubahan output. Nah, untuk ini kita bisa mencari dengan delta TC dibagi dengan delta Q. Nah, dari kurva ini kita bisa melihat beberapa hal.
Yang pertama adalah biaya tetap atau total fixed cost itu tidak bergantung pada kuantitas output atau key. Sedangkan biaya variabel itu tergantung pada kuantitas output. Kemudian, adik-adik bisa perhatikan kurva AFC itu menurun secara kontinu sampai mendekati garis horizontal secara asimptotik. Sedangkan kurva AVC atau variable cost-nya, average variable cost, itu mula-mula dia menurun, kemudian mencapai minimum pada kuantitas output key, dan kemudian meningkat. Kemudian kita lanjutkan dengan kurva ATC, adik-adik bisa lihat dia mula-mula menurun, kemudian mencapai minimum pada kuantitas output key, dan kemudian meningkat. Sedangkan kurva SMC itu mula-mula dia menurun dan mencapai minimum pada kuantitas output key dan kemudian meningkat. Nah, jika SMC kecil dari AVC, maka AVC menurun. Jika SMC kebalikannya besar dari AVC, maka AVC naik. Dan jika SMC sama dengan AVC, maka AVC itu maksimal. Nah, kalau seandainya SMC-nya kecil dari ATC, ini average total cost, maka ATC-nya turun. Nah, jika SMC besar dari ATC, maka ATC naik. Dan jika SMC sama dengan ATC, maka ATC minimum. Selain pemaparan saya barusan mengenai ATC, MC itu, adik-adik juga bisa lihat dari hubungan MC, ATC, EC. Ini EC ini elastisitas cost dan strategi pembuatan keputusan manajerial dari tabel ini. Nah, jika situasinya MC-nya besar dari ATC, maka elastisitas biayanya itu adalah elastis yang mengakibatkan ATC-nya meningkat. Dan kalau adik-adik menjadi seorang manajer, sebaiknya itu menurunkan produksi atau berada pada kondisi decreasing return to scale. Nah, kemudian jika misalnya MC sama dengan ATC, itu sama dengan unitary elastis, TC-nya mengakibatkan minimum, maka itu keputusan manajerial yang harus adik-adik ambil adalah tetap, karena ini kondisinya constant return to scale. Nah, kalau seandainya situasi MC-nya kecil daripada ATC, maka itu disebut dengan inelastic. Akibatnya pada ATC adalah ATC-nya turun, maka kalau adik-adik jadi seorang manajer sebaiknya meningkatkan produksi karena pada kondisi ini berada pada kondisi increasing return to scale. Selanjutnya kita membahas mengenai hubungan biaya jangka pendek dengan produksi jangka pendek. Nah, jika kita mengasumsikan bahwa produksi jangka pendek hanya menggunakan satu jenis input variabel, yaitu tenaga kerja atau labor, maka fungsi produksi jangka pendek itu adalah Q sama dengan fungsi L atau labor. Nah, jika upah tenaga kerja kita sama dengan kan W per unit penggunaan, maka TC-nya bisa dihitung dengan W kali L tambah R kali K. Dan selanjutnya jika kita melihat hubungan antara AVC dengan APL maksud saya, maka kita bisa melihat dengan W dibagi APL. Dan jika kita melihat hubungan SMC dengan MPL, maka kita bisa menghitung dengan W dibagi MPL. Kita sudah membahas mengenai konsep dasar short run production cost. Nah, jika sekiranya adik-adik memiliki pertanyaan, saya persilahkan komen di bawah. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar long run production cost.
Nah, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam konsep produksi jangka panjang minggu lalu, bahwa dalam produksi jangka panjang, semua input diperlukan sebagai input variabel atau diperlakukan sebagai input variabel. Konsep ini menjadi sangat penting bagi seorang manajer untuk menentukan skala operasinya. Inilah fungsinya dari konsep dasar long run production cost. Biaya-biaya produksi yang terkait dengan biaya produksi jangka panjang itu bisa terdiri dari LTC atau biaya total jangka panjang, yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi produknya dan sifat biayanya adalah variabel. Kemudian biaya marginal jangka panjang atau LMC, yang biaya ini yang timbul karena perusahaan menambah kapasitas produksinya, di mana bisa dilihat rumusnya di sini. Kemudian biaya rata-rata jangka panjang itu merupakan biaya total jangka panjang dibagi jumlah output yang diproduksi. Nah, analisis biaya jangka panjang itu sangat penting untuk mengetahui apakah suatu perusahaan itu beroperasi dalam skala usaha yang ekonomis atau economy of scale atau tidak. Skala usaha ekonomis itu terjadi apabila perluasan usaha atau peningkatan output akan menurunkan biaya rata-rata jangka panjang atau si LAC-nya ini. Nah, dengan demikian, seorang manajer, ini adik-adik sekalian, harus memantau jalur perluasan usaha jangka panjangnya. Apakah peningkatan output itu bisa menurunkan biaya rata-rata jangka panjang atau LAC, yang berarti skala usaha yang ada itu ekonomis, atau meningkatkan biaya rata-rata LAC, yang berarti skala usahanya itu tidak ekonomis. Jika suatu perusahaan dalam mengembangkan usahanya memproduksi produk lain yang berbeda dengan produk sekarang atau melakukan diversifikasi usaha, maka yang harus dipantau bukan skala usahanya, tetapi lingkup usaha yang ekonomis atau economy of scale-nya. Nah, lingkup usaha ekonomis atau economy of scale terjadi ketika suatu diversifikasi usaha dalam memproduksi dua atau lebih jenis produk bersama mengeluarkan biaya produksi total bersama yang lebih kecil daripada penjumlahan biaya produksi masing-masing jenis produk itu apabila diproduksi secara terpisah. Sedangkan lingkup usaha tidak ekonomis atau diseconomies of scope terjadi ketika suatu diversifikasi usaha dalam memproduksi dua atau lebih jenis produk bersama mengeluarkan biaya produksi total bersama yang lebih besar daripada penjumlahan biaya produksi masing-masing jenis produk itu apabila diproduksi secara terpisah. Dari pembahasan kita sebelumnya, dari situ kita bisa membuat keputusan manajerial berkaitan dengan pengendalian biaya jangka panjang. Nah, ini merupakan strategi pembuatan keputusan dalam pengendalian skala usaha. Jika LMC besar dari LAC, maka itu mengakibatkan LAC-nya meningkat dan menunjukkan kondisi diseconomy of scale yang mengharuskan seorang manajer mengambil keputusan untuk menurunkan produksi. Tapi kalau seandainya LMC-nya sama dengan LAC, maka itu menyebabkan LAC-nya minimum, itu kondisinya constant return to scale, dan itu bisa keputusan manajernya tetap atau tidak berubah. Akan tetapi kalau seandainya LMC-nya kecil dari LAC, ini menunjukkan LAC-nya menurun, maka kondisi itu menunjukkan economy of scale. Itu artinya seorang manajer harus mengambil keputusan untuk meningkatkan produksinya. Dalam kenyataannya, faktor perkembangan teknologi
dalam arti luas termasuk peningkatan keterampilan tenaga kerja atau manajerial dan lain-lain, sangat memainkan peranan penting untuk menciptakan suatu skala ekonomis atau lingkup usaha ekonomis. Nah, dampak dari perubahan teknologi terhadap penerimaan perusahaan atau net return-nya dikaitkan dengan permintaan pasar dapat dilihat dalam beberapa kasus pada tabel yang adik-adik lihat di hadapan adik-adik sekalian. Nah, di sini ada kasus pertama, kalau seandainya permintaan pasarnya itu elastik, maka dampak perubahan teknologi itu terhadap skala outputnya meningkat dengan biaya produksi meningkat dan penerimaannya juga akan meningkat bila peningkatan total revenue besar dari peningkatan total cost. Nah, kalau seandainya permintaan pasarnya itu inelastis, itu skala outputnya meningkat tapi biaya produksinya konstan, tapi penerimaan industrinya justru turun. Sedangkan kalau seandainya permintaan pasarnya itu elastik dan dampak perubahan teknologi skala outputnya konstan dan biaya produksinya turun, maka penerimaannya akan meningkat. Jika seandainya kasus keempat yaitu dia permintaan pasarnya inelastik, kemudian skala outputnya konstan, maka biaya produksinya menurun dan juga menyebabkan penerimaan total meningkat. Sedangkan untuk yang kelima terkait dengan kasus yang kelima, jika dia elastik maka skala outputnya meningkat, biaya produksinya turun, maka penerimaan industrinya akan meningkat. Jika permintaan pasarnya inelastik, maka skala outputnya meningkat, maka biaya produksinya turun, dan penerimaan industrinya justru meningkat jika penurunan total revenue-nya kecil dari penurunan total cost. Dan dua yang terakhir yaitu elastik dan inelastik itu sama-sama menurun untuk kedua-duanya skala output dan biaya produksi, akan tetapi nanti di penerimaan industri itu yang elastik itu bisa meningkat jika penurunan total cost-nya itu tidak lebih besar dari total revenue, dan inelastik dia hanya meningkat saja untuk penerimaan industrinya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa teknologi tidak serta-merta meningkatkan penerimaan industri. Karena itu, para manajer harus memilih teknologi yang sesuai dengan tetap mengacu pada kondisi permintaan pasar terhadap produk yang diproduksinya tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh. Di sini disebutkan PT ABC adalah perusahaan pemasok peralatan kantor yang saat ini melayani 80 perusahaan pelanggan. Satu studi yang dilakukan oleh Departemen Akuntansi menduga biaya administrasi dan penjualan per pelanggan bisnis adalah TC sama dengan 30.000 ditambah 50 Ki ditambah 3 Ki pangkat 2. Di mana TC adalah biaya total per tahun dan Ki adalah banyaknya pelanggan bisnis. Nah, sekarang adik-adik diminta untuk hitunglah biaya tetap perusahaan per tahun, kemudian hitunglah biaya rata-rata sekarang yang dikeluarkan perusahaan untuk melayani setiap perusahaan pelanggan, dan yang terakhir adalah hitunglah marginal cost. Perhitungannya kita bahas di slide selanjutnya. Sekarang kita coba selesaikan dari contoh soal yang tadi, dan kita bisa melihat bahwa TC-nya itu adalah 30.000 ditambah 50 Ki ditambah 3 Ki pangkat 2. Nah, pertanyaan pertamanya adalah tadi hitung biaya tetap perusahaan per tahun. Dan biaya tetap perusahaan per tahun adik-adik bisa lihat sendiri konstanta terdepan yaitu 30.000. Nah, itu TC-nya, TFC-nya maksud saya. Total fixed cost dari TC ada dilihat, yang di belakang adalah 50 Ki tambah 3 Ki kuadrat, itu adalah untuk total variable cost. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah hitung biaya rata-rata sekarang yang dikeluarkan perusahaan untuk melayani setiap perusahaan pelanggan. Dari situ tadi kita lihat di soal bahwa pelanggannya tadi adalah 80 orang, berarti itu Ki-nya 80 orang. Berarti TC per Ki-nya
Untuk mencari ATC adalah 30.000 tambah 50 Ki ditambah 3 Ki pangkat 2 dibagi Ki. Dari situ adik-adik bisa memasukkan 80 mengganti si Ki ini, kemudian dapatlah hasilnya 665. Dan untuk yang bagian terakhir pertanyaannya adalah berapakah MC-nya? Nah, untuk MC adik-adik bisa turunkan dari TC. Berarti 30.000-nya hilang, 50 Ki-nya menjadi 50 ditambah 6 Ki. 6 Ki didapatkan dari 2 kali 3, berarti 6. Pangkat 2-nya itulah adik-adik. Ki pangkat 2 berarti 2 kali 3 dapat 6, berarti Ki-nya kan tadi 2 dikurang 1 ya 1, berarti Ki saja gitu ya. Berarti 50 tambah 6 Ki sama dengan 50 tambah 6 kali 80, dapatlah MC-nya 530. Bagi yang ragu untuk ini boleh tanya di kolom komentar. Contoh selanjutnya, PT ABC adalah perusahaan manufaktur yang saat ini sedang mempekerjakan 20 orang tenaga kerja. Hanya satu input variabel yang dipertimbangkan dalam produksi jangka pendek, yaitu tenaga kerja dengan tingkat upah sebesar $60 per unit tenaga kerja per periode waktu, di mana produk rata-rata dari tenaga kerja adalah 30 unit, sedangkan tenaga kerja terakhir yaitu unit tenaga kerja ke-20 yang dipekerjakan menambah 12 unit pada output total. Nah, biaya tetap total diperhitungkan sebesar $3.600. Pertanyaannya atau yang diminta adalah yang pertama, adik-adik silahkan hitung biaya marginal jangka pendek atau SMC dan biaya variabel rata-rata jangka pendek. Kemudian berapa tingkat output yang sedang diproduksi oleh PT ABC, kemudian hitung biaya total rata-rata jangka pendeknya, dan kemudian apakah biaya variabel rata-rata AFC sedang meningkat atau konstan atau menurun, bagaimana dengan biaya totalnya, kemudian biaya total rata-rata maksudnya adik-adik, dan yang terakhir dia diminta strategi keputusan manajerial apa yang harus diambil berdasarkan informasi biaya di atas. Nah, dari soal yang kita baca, maka didapatkanlah SMC itu sama dengan W dibagi MPL, sama dengan 60 bagi 12, dapatlah $5 per unit output. Nah, sedangkan AVC itu didapat dari W bagi APL, di mana 60 bagi 30 didapatkanlah $2 per unit output. Nah, yang kedua dia minta kita menghitung Q-nya. Maka dengan rumus APL kali L didapatkanlah 30 kali 20 sama dengan 600 unit. Dan selanjutnya yang diminta adalah berapa ATC. Untuk menghitung ATC itu kita butuh yang namanya TC per Ki atau TVC ditambah TFC dibagi Ki. Nah, TFC itu sudah adik-adik lihat di soal itu adalah 3.600. Nah, sekarang dia tanya TVC-nya. TVC-nya itu bisa dicari dari AFC dikali Ki. AFC kita udah dapat di atas yaitu 2. Nah, Ki-nya kita juga udah dapat di atas yaitu 600. Maka diperolehlah 1.200. Nah, sehingga kita bisa menjumlahkan TVC dan TVC dan TFC, yaitu 3.600 ditambah 1.200 dapatlah 4.800, dan kita bisa mencari ATC dengan 4.800 dibagi 600 dapatlah 8 unit. Nah, untuk yang D, dia bertanya apakah sekarang itu kondisinya AVC sedang meningkat, konstan atau menurun, atau juga ATC juga sama, apakah konstan, menurun, meningkat. Nah, AVC itu dapat dikatakan meningkat karena SMC-nya itu $5, sedangkan AVC-nya $2. Berarti SMC-nya lebih besar daripada AVC. Sedangkan ATC-nya itu dianggap menurun karena SMC-nya yang $5 itu lebih kecil dibanding ATC yang $8. Nah, bagaimana strategi keputusan manajerial yang harus diambil? Ya ini, meningkatkan output produksi, kemudian setiap penambahan satu output produksi akan menambah biaya sebesar 5 unit. Nah, terkait ini kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar.
Nah, untuk contoh soal yang pertama ini, dengan contoh soal yang setelah lembaran ini, saya persilahkan untuk dikerjakan oleh adik-adik sekalian dan dikumpulkan di assignment yang sudah saya buat. Harap adik-adik mengumpulkan assignment tersebut karena itulah menjadi bukti saya adik-adik sudah masuk ke kelas saya dan menjadi absensi. Karena jujur saja saya lihat ada beberapa orang yang sudah beberapa kali absen, sehingga saya tetap laporkan di portal bahwa adik-adik tidak masuk di kelas saya karena tidak mengumpulkan tugas tersebut. Untuk nama-nama yang sudah melebihi 3 kali, saya akan umumkan nanti di wall, tapi besar harapan saya belum ada yang 3 kali. Nanti saya akan cek kembali apakah sudah ada yang lebih dari 3 kali. Jadi mohon adik-adik kerjakanlah tugas ini gitu. Kalau seandainya tidak mengerti, saya persilahkan komentar di bawah. Kalau malu untuk komentar, saya persilahkan adik-adik untuk japri ke saya langsung. Sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Saya tunggu assignment-nya dikerjakan. Saya harap adik-adik tetap jaga jarak, tetap stay at home. Sampai jumpa, mudah-mudahan secepatnya corona ini berakhir. Akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa.